Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Jumpa lagi Sobat Adorable Islam, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Seni prosa adalah bentuk ekspresi sastra yang menggunakan bahasa naratif dalam bentuk yang tidak terikat oleh pola-pola metrik atau rima, berbeda dengan puisi. Prosa umumnya ditulis dalam bentuk paragraf dan dapat mencakup berbagai genre dan gaya, mulai dari cerita fiksi hingga esai, novel, dan karya non-fiksi. Prosa biasanya berisi narasi yang menceritakan suatu peristiwa atau deskripsi yang menggambarkan sesuatu secara detail. Prosa juga ditulis dalam bentuk paragraf dengan alur yang mengikuti urutan logis atau kronologis, serta menggunakan bahasa yang jelas dan langsung, meskipun dapat pula menyertakan gaya bahasa yang indah dan kompleks tergantung pada tujuan penulis. Prosa dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Prosa fiksi terdiri dari cerpen atau cerita pendek, yaitu narasi fiktif yang biasanya berfokus pada satu peristiwa atau karakter dengan panjang yang lebih pendek. Novel yaitu cerita fiksi yang lebih panjang dan kompleks, biasanya melibatkan banyak karakter dan alur cerita yang berkembang. Adapun novela lebih panjang dari cerpen tetapi lebih pendek dari novel. Dan drama adalah karya fiksi yang ditulis untuk dipentaskan. Prosa non-fiksi terdiri dari esai, yaitu teks yang membahas suatu topik tertentu dengan sudut pandang penulis. Artikel yaitu tulisan non-fiksi yang ditemukan di majalah, surat kabar, atau jurnal. Adapun biografi dan autobiografi adalah narasi yang menceritakan kisah hidup seseorang. Dan sejarah adalah karya yang mendokumentasikan peristiwa-peristiwa nyata dari masa lalu. Tujuan dan fungsi prosa antara lain menghibur, menyediakan cerita yang menarik bagi pembaca, mendidik, memberikan informasi atau pandangan baru tentang suatu topik, menginspirasi, menggerakkan emosi atau mendorong pembaca untuk merenungkan ide-ide tertentu, mengkritik, menyampaikan kritik sosial, politik, atau budaya melalui narasi. Prosa termasuk ke dalam sastra. Sastra adalah istilah yang luas yang mencakup berbagai bentuk tulisan kreatif yang memiliki nilai artistik dan estetik. Prosa adalah salah satu bentuk utama dari sastra bersama dengan puisi dan drama. Al-Jahiz, atau nama lengkapnya Abu Uthman Amr ibn Bahr al-Kinani al-Fukaimi al-Basri, adalah seorang penulis, ilmuwan, dan ahli bahasa Arab yang hidup pada abad ke-9 Masehi. Dia berasal dari Basra, Irak, dan dikenal sebagai salah satu tokoh besar dalam sastra Arab klasik. Basra pada saat itu sebuah pusat intelektual di Kekhalifahan Abbasiyah. Hal ini membuat ia tumbuh di tengah lingkungan yang kaya dengan budaya dan ilmu pengetahuan. Al-Jahiz dikenal dengan gaya penulisan yang hidup, penuh humor, dan deskriptif. Dia mampu menciptakan narasi yang menarik dan menghibur sekaligus mendidik pembaca. Penggunaan bahasa yang kaya dan metafora yang kreatif adalah ciri khas karyanya. Dia seringkali menyelipkan permainan kata dan ironi dalam tulisannya. Inovasinya dalam prosa berupa anekdot dan cerita pendek. Al-Jahiz mempopulerkan penggunaan anekdot dan cerita pendek dalam prosa Arab. Ini memungkinkan eksplorasi tema-tema yang lebih luas dalam format yang ringkas dan mudah diakses. Dia pun adalah pelopor dalam penggunaan humor dan satir untuk mengkritik dan menggambarkan perilaku sosial, politik, dan moral masyarakatnya. Karya-karya Al-Jahiz menampilkan deskripsi yang detail dan narasi yang hidup yang memberikan pengalaman membaca yang mendalam dan memikat. Al-Jahiz memperluas batas-batas prosa Arab dengan menggabungkan elemen-elemen ilmiah, filosofis, dan artistik. Karyanya menunjukkan bahwa prosa bisa menjadi alat yang efektif untuk mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan manusia. Penggunaan bahasa dan teknik naratif yang inovatif oleh Al-Jahiz menjadi model bagi banyak penulis Arab setelahnya. Gaya penulisannya yang cerdas dan menghibur tetap relevan dan dihargai dalam tradisi sastra Arab. Dia mengangkat status prosa sebagai bentuk sastra yang sama berharganya dengan puisi. Sebelum Al-Jahiz, puisi sering dianggap lebih tinggi daripada prosa dalam tradisi sastra Arab. Warisan sastra Al-Jahiz berlanjut melalui pengaruhnya terhadap penulis dan sarjana di kemudian hari. Karya-karyanya dikaji, ditiru, dan dikomentari oleh banyak intelektual, sehingga memperkuat posisinya sebagai salah satu figur utama dalam tradisi sastra Arab.
Pengaruhnya terlihat dalam karya-karya sastra klasik dan modern yang mengadopsi gaya, tema, dan teknik naratif yang ia kembangkan. Kitab Al-Bukhala, kitab tentang para orang pelit oleh Al-Jahiz, adalah salah satu karya paling terkenal dalam literatur Arab klasik. Karya ini menawarkan pandangan mendalam tentang berbagai aspek kebahilan dan perilaku manusia melalui penggunaan narasi yang hidup, humor yang halus, dan kritik sosial yang tajam. Kitab Al-Bukhala terdiri dari berbagai cerita pendek yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi memiliki tema umum tentang kebahilan. Struktur ini memungkinkan Al-Jahiz untuk mengeksplorasi berbagai situasi dan karakter dengan cara yang bervariasi dan menarik. Al-Jahiz menggunakan gaya narasi yang hidup dan penuh humor dalam menggambarkan karakter-karakter pelit. Karya ini pun dipenuhi dengan humor dan satir yang halus. Al-Jahiz menggunakan humor untuk mengkritik dan menyoroti perilaku pelit serta memberikan pandangan yang lebih luas tentang masyarakatnya. Penggunaan humor dan satir adalah ciri khas dalam sastra di mana penulis tidak hanya menghibur, tetapi juga menyampaikan kritik sosial dan moral. Secara keseluruhan, kitab Al-Bukhala adalah contoh luar biasa dari prosa sastra yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan menggugah pikiran. Melalui penggunaan bahasa yang cerdas, karakterisasi yang kuat, dan pengamatan sosial yang tajam, Al-Jahiz berhasil menciptakan karya yang tetap relevan dan dihargai dalam dunia sastra hingga hari ini. Berikut salah satu kutipan kitab Al-Bukhala. Dikisahkan oleh Ibrahim bin Al-Sindi, ada seorang syekh tua dari Khurasan yang terkenal karena kebiasaannya yang sangat menjengkelkan, terutama sifat pelitnya yang sudah menjadi ciri khas. Suatu hari, syekh ini sedang makan di sebuah tempat umum. Sambil menikmati makanannya, ia melihat seorang laki-laki lewat di depannya. Dengan sengaja, syekh itu menyapa laki-laki tersebut dengan salam. Laki-laki itu pun membalas salamnya. Sambil terus mengunyah, syekh tersebut dengan basa-basi berkata, "Mari mampir." Tanpa ragu, laki-laki itu berbalik dan menghampiri syekh yang sedang asyik makan. Rupanya, syekh yang terkenal pelit ini sudah menyiapkan rencana yang mengganggu. Ketika laki-laki itu sampai di hadapannya, syekh bertanya, "Kenapa kamu menghampiriku?" Laki-laki itu menjawab, "Bukankah tadi engkau mengajakku makan?" Syekh lalu menjelaskan dengan nada mengejek, "Betapa bodohnya kalau kau berpikir begitu. Aku hanya menyapamu dan sedikit berbasa-basi. Begini, kalau ada orang yang sedang duduk dan mengucap salam saat kamu lewat, cukup balas salamnya itu saja." Lalu Syekh melanjutkan, kalau ada orang yang sedang makan dan mengatakan "Mari mampir", kamu cukup menjawabnya dengan "Silahkan beres", lalu selesai. Syekh pun mengakhiri dengan berkata, itulah yang disebut kalam bikalam, omongan dibalas omongan atau sekadar basa-basi. Melalui karyanya ini, Al-Jahiz memberikan pengamatan mendalam tentang sifat manusia dan dinamika sosial. Ia menggabungkan cerita-cerita ini dengan refleksi filosofis dan sosial, menunjukkan kemampuannya untuk mengaitkan narasi dengan tema-tema yang lebih besar dan mendalam. Ini adalah elemen penting dalam karya sastra di mana cerita sering digunakan untuk mengeksplorasi dan merefleksikan kondisi manusia dan masyarakat. Selain humor dan narasi, Al-Jahiz juga menyertakan refleksi filosofis tentang kebakhilan. Dia mengeksplorasi motif di balik perilaku pelit, dampaknya terhadap individu dan masyarakat, serta bagaimana kebahilan dibandingkan dengan kebajikan lainnya seperti kemurahan hati. Refleksi ini menunjukkan kedalaman pemikiran Al-Jahiz dan kemampuannya untuk menghubungkan cerita dengan isu-isu filosofis yang lebih besar. Terjemahan kitab Al-Bukhala ke berbagai bahasa asing telah terjadi sejak abad ke-19 dan terus berlanjut hingga sekarang. Terjemahan ini memainkan peran penting dalam memperkenalkan karya Al-Jahiz kepada audiens global, memungkinkan pemahaman yang lebih luas tentang kontribusinya dalam seni prosa dan sastra Arab. Dengan demikian, karya-karya Al-Jahiz, termasuk kitab Al-Bukhala, tetap relevan dan dihargai di seluruh dunia. Al-Jahiz adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah sastra Arab. Kontribusinya dalam seni prosa melalui gaya penulisan yang inovatif, penggunaan humor dan satir, serta penggabungan elemen ilmiah dan filosofis telah meninggalkan warisan yang mendalam dan abadi. Karyanya tidak hanya memperkaya sastra Arab, tetapi juga menginspirasi generasi penulis dan cendekiawan selanjutnya untuk terus mengeksplorasi potensi prosa sebagai bentuk ekspresi kreatif dan intelektual. Semoga bermanfaat. Nah, demikianlah video kita kali ini. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih. Wassalamualaikum. Thank you so
subscribe.